Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di sesi pelatihan ini. Ini juga bermanfaat ya untuk kita semua, yang mana Bapak Ibu ternyata sudah banyak jamaahnya, namun masih terpending karena masalah sistem. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, terpending masalah sistem, namun jamaahnya nunggu. Nah, ini insya Allah setelah ini tentu Bapak Ibu sudah bisa mengakses sistem yang sudah di-upgrade oleh kami. Tentunya ini membantu Bapak Ibu karena kan Bapak Ibu jamaahnya banyak, tentu sistemnya juga harus lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau kan kendala kemarin ini banyak yang nanya apa sih seatnya, apakah sudah ada yang dibuka atau belum? Nah, ini sistem ini insya Allah Bapak Ibu ini real time. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi istilahnya menanyakan kepada CS ada berapa lagi seatnya atau yang mana keberangkatannya. Nah, ini insya Allah di dalam sistem ini Bapak Ibu sudah bisa mengecek secara pastinya. Akan saya share terlebih dahulu sistem yang sudah kami kembangkan. Mohon ditunggu. Sudah terlihat semua ya? Bapak Ibu bisa mengakses untuk websitenya atau sistemnya yang akan saya kirim di chat, di chattingannya. Mohon disiapkan juga device-nya, mau itu handphone ataupun apa laptop ya. Boleh silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 menit saja untuk mempersiapkan. Bagi yang belum mendapatkan user, insya Allah nanti Mbak Hilda akan bantu ya, karena memang tadi masih mengantri, masih banyak juga ya. Insya Allah nanti akan dibantu oleh Mbak Hilda. Silakan bisa dicek chatnya Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan login-nya atau admin.hazanahenterprise.com. Masih banyak ya yang belum dapat. Kita tunggu dulu sebentar supaya semua bisa langsung praktek. Baik, kami mulai saja untuk sesi ini, Bapak Ibu. Kita langsung penginputan data jamaahnya ya. Mungkin sudah familiar terkait dengan sistemnya El Hamzah. Ini juga tidak jauh berbeda dengan sistem sebelumnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk terlebih dahulu ke admin.hazanatours hazanahenterprise.com ya. Silakan Bapak Ibu sambil ada mungkin masih ada yang menunggu usernya juga boleh silakan sambil menunggu masuk dulu ke usernya terlebih dahulu. Saya coba masuk juga di sini. Di sini ada ya ada atas nama Pak Hairsah ada. Iya Kang, saya Kang. Oke, Pak Hairsah udah dapat ya berarti ya. Iya saya pakai WA tadi OTP, kode OTP dari WA. Oke, baik. Izin Pak, saya pinjam dulu usernya boleh? Usernya ya Ah, pakai email ya. oke, baik. Saya pinjam dulu usernya sebentar ya. Saya Ya. pakai email Bapak. Nah, ini tampilan dari dari agen ya, dari sistemnya agen. Tampilannya mungkin agak berbeda.
tapi sistemnya hampir sama. Bapak Ibu bisa dilihat dari menunya di sebelah kiri ada manajemen transaksi. Nah, di sini ada paket haji, paket umroh, paket wisata, nah ada juga transaksi khusus. Namun, di sini hanya untuk melihat data saja, bukan melihat bukan untuk menginput data jamaah. Jadi di sini, misalkan contoh, di sini ada Pak Hersah yang sudah mendaftarkan jamaahnya di Umroh Excellent Milan dengan Umroh plus Turki. Jadi ini hanya data jamaah saja. Bagaimana cara menginputnya? Bapak Ibu, ada dua cara penginputan. Pertama, Bapak Ibu bisa mengunjungi subdomain website yang sudah kami siapkan. Contoh, subdomain websitenya saya pakai yang Pak Hersa juga, subdomain websitenya. Nah, ini cara yang pertama, Bapak Ibu. Nanti setiap dari agen ataupun cabang akan mendapatkan subdomainnya masing-masing. Itu bisa request juga untuk nama domainnya ya. Nah, ini khusus untuk penginputan Bapak Ibu. Atau misalkan dari jamaah mau nginput sendiri, masuknya ke domainnya masing-masing. Ke domain agennya masing-masing, silahkan. Nah, ada dua cara. Pertama yang ini, keduanya menggunakan sistem dari Hazanah sendiri, yaitu tinggal kunjungi website saja, ya. Nah, ini ada di pojok sebelah kanan, ada kunjungi website. Ini bisa diklik kunjungi website, nanti akan muncul sistem yang khusus dari Hazanah sendiri. Perbedaannya apa dengan subdomain tadi? Yang tadi yang pakai Pak Hairsa dengan yang Hazana. Nah ini yang pakai agen. Perbedaannya ketika Bapak Ibu penginputan data jamaah, saya ambil contoh Bapak Ibu nanti bisa mengambil paket yang umroh latihan. Nah, ini sudah kami siapkan produk-produknya. Ini sudah real time Bapak Ibu. Di halaman ketiga ada umroh latihan. Nah, nanti penginputannya di sini, Bapak Ibu. Tinggal klik detail paketnya, kemudian isi programnya. Pertama, di sebelah kanan itu ada pesan paket. Pesan paket di sini pilih, misalkan ada program yang 9 hari atau misalkan 12 hari gitu. Jadi dalam satu program ini ada beberapa tanggal yang akan disiapkan. Ini contoh tanggal 1 Januari karena ini memang umroh latihan input saja. Kemudian kita masukkan di sini, misalkan jamaahnya berapa orang? Ini ada 1 orang. Nah, di sini kan ada quad ya. Nanti juga kalau di program lain ada triple ataupun double. Saya kasih contoh. Di sini kita klik dulu. Ini hanya sekedar contoh saja. Ini ada umroh excellent Ramadan. Nah, ini sama. Programnya berapa hari? 12 hari. Kemudian tanggal keberangkatannya ini sebetulnya bisa diklik apabila ada beberapa tanggal di program Umroh Syawal ini. Saya kasih lagi contoh program yang ada beberapa tanggal. Kita masuk ke halaman 1. Nah, di sini saya klik yang Umroh Eksekutif. Jadi di sistem ini tidak satu per satu. Misalkan ada tanggal 7, tanggal 10, nah itu terlalu kebanyakan. Kalau sekarang kita nggak perlu mencari tanggal, tapi mencari programnya terlebih dahulu. Cari programnya jamaah ini pengen program apa? Misalkan ada eksekutif, ada super promo, ataupun ada umroh plus. Nah ini tinggal klik dulu. Misalkan jamaahnya mau program eksekutif. Klik detail paketnya. Kemudian pilih di tanggal keberangkatan di sini. Ini ada tanggal 7, kemudian ada tanggal 10, ada tanggal 26, ada tanggal 24.
Nah, jadi mencari tanggal keberangkatan yang eksekutif ini hanya ada di sini saja. Jadi tidak satu persatu. Contoh ambil misalkan tanggal 26. Tanggal 26 ini masih tersisa 5 seat lagi, 15 seat lagi. Tanggal 24 itu ada 11 dan lain sebagainya. Kita klik tanggal 26 Januari, contoh, masukkan seperti biasa. Ini hitungannya adalah jamaah, bukan eh, kamar ya. Kita sudah tahu ini hitungannya jamaah. Kalau jamaahnya ada dua, pengen double, di sini dua. Atau jamaahnya ada empat, berarti di sini empat. Nah, jadi hitungan bukan kamar. Nah, seperti itu. Ini contoh misalkan dari program yang sudah kami buat. Kemudian, di program-program ini juga sudah kami siapkan. Seperti misalkan hotelnya apa saja yang dipakai. Ini memang salah satu yang kami sematkan saja. Nah, namun di flyer tetap ada yang namanya startup-nya atau misalnya Pullman, startup-nya, Sofwa atau Movenpick. Nah, seperti itu. Jadi ada hotel-hotel lain yang nanti itu bisa istilahnya sebagai cadangan. Lanjut, kemudian ada informasi pesawat. Nah, bagi jamaah yang mungkin kemarin harus nanya dulu ke CS gitu atau ke staf kami yang ada di kantor, di sini sebetulnya sudah lengkap. Kita sudah siapkan berangkatnya jam berapa, tanggal berapa, jam berapa berangkatnya, take off-nya, sampai di sana jam berapa. Ini nanti sudah tertera di sini. Nah, ini ada kesalahan mungkin. Kemudian nanti di sini juga sama di tempat kembalinya. Nah, ini kembalinya. Kembalinya tanggal 24 Januari jam 18.30. Sampai di Indonesianya, maaf, ini dari Jakarta ya. Nah, ini dari Jakarta, kemudian ini Madinah. Ini landingnya Madinah, karena tadi di awal kita sudah lihat ini ada logo landing Madinah. Lanjut, itinerary juga sudah kami siapkan di sini. Ini bisa di-download Bapak Ibu, ya, bisa di-download seperti yang disampaikan kemarin di hari Jumat, ya, pada saat sosialisasi. Ini bisa di-download, tinggal download brosur saja. Mau informasi lengkap berarti ini berbentuk PDF atau berbentuk gambar, ya, berbentuk gambar. Ini bisa di-download. Fasilitasnya apa saja yang akan diberikan sudah tertera juga. Biaya yang belum termasuk juga sudah tertera. Persyaratan peserta juga sudah tertera. Syarat dan ketentuan juga di sini sudah tertera, Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah dilengkapi. Sudah lengkap lah Bapak Ibu, tinggal pemasaran saja. Kalau sudah pemasaran, ternyata alhamdulillah jamaahnya sudah closing. Nah, bagaimana cara penginputannya? Tadi pertama bisa mengambil dari eh, websitenya atau subdomainnya masing-masing. Tadi misalkan ambil di sini, kita ambilnya di latihan input saja ya. Latihan input. Latihan input di halaman ketiga, paling bawah. Bapak Ibu nanti akan praktek di sini. Klik detail paket. Kemudian isi. Misalkan tadi satu orang jamaahnya kuat. Nah, udah closing nih jamaahnya. Tinggal masukkan saja berapa total jamaah yang mendaftar. Saya ambil contoh satu. Klik pesan paket. Klik OK. Nanti akan diarahkan ke data pemesanan. Kalau sebelumnya data pemesanan ini adalah agen ataupun cabang atau penanggung jawabnya, sekarang berbeda. Data pemesanan harus data jamaahnya. Atau misalkan dari 4 jamaah, itu harus ada yang menjadi ketuanya atau kepala keluarganya. Misalkan dari 4 itu ada ayah, ibu, anak-anak. Nah, menjadi kepala keluarganya adalah ayah. Maka di nama lengkap pemesan itu ditulis nama ayah. Misalkan saya tulis di sini Bapak Didin, ya. Nah, kemudian
Nomor telepon ini juga wajib, untuk sekarang wajib, karena nanti kita akan merapihkan data jamaah itu, pemberitahuan seperti misalkan pemberitahuan keberangkatan, atau informasi-informasi lain, misalkan ada reschedule dan lain sebagainya, nah ini akan langsung menuju ke jamaahnya, atau tetap kita informasikan ke agennya. Seperti itu. Ini untuk hal-hal urgent. Tentunya setiap agen itu tidak bisa melihat yang namanya nomor telepon dari jamaah masing-masing. Jadi hanya pusat saja. Dan pusat pun insya Allah tidak akan apa mencet ataupun menelpon jamaahnya bila memang tidak ada sesuatu yang urgent. Ini hanya sebatas urgensi saja. Dan ini nomor telepon wajib ditulis. Misalkan nomor telepon kita di follow saja, kita acak misalkan. Kemudian email, di sini email pemesan juga harus diisi Bapak Ibu. Ini email pemesan, namun bagi jamaah yang memang tidak punya email, cukup misalkan dummy saja atau istilahnya ngarang. Misalkan didin@gmail.com kalau memang tidak punya. Tapi kalau memang punya, silahkan bisa diisi. Kalau sudah diisi ini, nama pemesannya, ini tinggal di sininya, di data jamaahnya akan otomatis, yaitu nama pemesan. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu menginputkan di website domainnya masing-masing, misalkan ini Pak Hairsa, sudah mau menginput data Pak Didin. Diklik di sini, ini sudah langsung referensi marketingnya itu otomatis ke Pak Hairsa. Itu cara pertama. Jadi kalau menginput data jamaah di subdomainnya masing-masing, di subdomainnya agen, langsung referensi marketingnya langsung menginput ke agen tersebut. Kalau ini Pak Hairsa websitenya, berarti langsung referensi marketing Pak Hairsa. Berbeda ketika Bapak Ibu menginput di sistemnya langsung, di sistem pusat. Kalau Bapak Ibu menginput di sistem pusat, saya ambil contoh. Saya ambil contoh, masuk lagi ke detail paket, kemudian menginput data satu orang, pesan satu orang. Nah, ada perbedaan di sini. Perbedaannya, Bapak Ibu, kalau di sini tadi sudah langsung referensi marketingnya adalah Pak Hersa, kalau di sini di satu lagi di website pusat ini akan kosong. Ini akan kosong. Atau bisa secara otomatis karena sudah login di sini, sudah login ke akunnya masing-masing. Kalau belum login, ini bisa kosong. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal klik referensi marketingnya. Nah ini. Nah, jadi harus di input. Kalau yang tadi sudah otomatis, ini di input. Yang lainnya, ini sama. Seperti misalkan Pak Didin ini sudah saya mau inputkan, ini sudah lengkap semuanya. Lalu di sini sudah ada detail paketnya. Detail paket seperti di sistem sebelumnya. Kalau sistem sebelumnya itu ada di bawah, kalau ini ada di sebelah kanan, di review pesanan. Setelah itu baru kita selesaikan pesanan. Klik OK. Di sini harus di ini dulu, proses pembayaran terlebih dahulu. Nah, untuk sistem ini akan otomatis waktu pembayaran Bapak Ibu itu hanya 3 hari saja. Kalau kemarin mungkin ada beberapa jamaah yang nggak bayar masih terlihat di sistemnya. Karena memang ada yang otomatis, ada yang enggak. Kalau ini sudah otomatis 3 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu harus diinput ulang.
atau dipanggil data jamaahnya. Itu pun kalau memang di tanggal tersebut atau di tanggal yang diinginkan itu sudah masih ya, masih ada seatnya. Kalau sudah full, berarti tidak bisa dipanggil atau tidak bisa diinput untuk di pemberangkatan tersebut. Kemudian, nah ini tinggal pembayaran. Pembayarannya hanya ada waktu sekitar 3 hari saja, tidak lebih. Kemudian di bawahnya ini harus diisi pemilik rekeningnya, misalkan tadi siapa pemilik rekeningnya. Dikirim dari mana nih? Dari jamaah tersebut. Oke, berarti ini jamaahnya jamaah langsung Didin. Kemudian akun dari rekeningnya, ini misalkan dari mana? Dari jamaahnya Mandiri, misal. Kemudian nomor rekening karena memang tidak mau diperlihatkan nomor rekeningnya bisa ditulis strip saja, dikosongkan. Kemudian ini juga cabangnya bisa dikosongkan saja. Lalu dikirimnya kemana? Ke Mandiri atau misalkan ke BSI atau ke BCA. Nah itu boleh dipilih. Kemudian waktu pembayarannya, terus jumlah yang dibayarkan. Nah, jumlah yang dibayarkan ini sudah default. Default yaitu 7 juta per orangnya. Kalau memang seandainya jamaahnya mau kurang dari 7 juta, itu harus laporan ke bagian keuangan. Nanti bagian keuangan yang akan memproses. Nah, kemudian Bapak Ibu, jamaahnya ternyata sudah daftar dan sudah DP 7 juta, maka Bapak Ibu langsung kirimkan bukti pembayarannya di sini. Nah, tinggal cek di mana nih kita nyimpennya. Kalau di handphone kan sudah bisa ya. Tinggal upload saja bukti pembayarannya. Kalau sudah diupload, checklist terlebih dahulu, saya menyetujui syarat dan ketentuannya, kemudian selesaikan pembayaran. Klik di sini. Tinggal klik OK. Nah, oh ini terjadi kesalahannya. Dolar. Oke, mana nih? Yang bawah. Baik, semua yang bawah, yang atas mana? Nanti Bapak Ibu bisa pilihnya paling bawah ya. Yang ini mandirinya yang paling bawah. BSI, BSI juga bisa. Kita coba dulu yang mandiri ini. Semoga bisa. Nah, ternyata bisa. Ya. Ini kalau sudah konfirmasi pembayaran, tinggal kita menunggu dari bagian keuangan. Apakah yang tadi dikirimkan sudah masuk atau belum? Jadi statusnya di sini masih menunggu konfirmasi, Bapak Ibu. Masih menunggu konfirmasi. Oke. Nah, ini masih menunggu konfirmasi ya. Setelah nanti dari bagian keuangan konfirmasi ini akan berubah statusnya. Kita coba terlebih dahulu sampai berubah. Silakan Pak Didin ya untuk konfirmasi terlebih dahulu. Ya, oke, baik kita cek, kita refresh dulu. Belum Pak Didin ternyata.
Masih belum. Coba dicek lagi. Masih ada yang belum dapat user ya, login. Silakan bisa chat ke Mbak Hilda ya, sambil kita menunggu. Nanti akan saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menginput datanya masing-masing. Oke. Oke, di sini sudah ya. Bisa dilihat di akun Pak Hairsa ini sudah ada pembayaran. Nah, sudah ada data jamaah, sudah ada transaksi, dan di sini sudah ada statusnya sukses. Dan ini bisa didapatkan Bapak Ibu di menu pembayaran di sini. Ya. Nah, jadi di sini ada kode transaksi juga. Kode transaksi ini dibutuhkan ketika Bapak Ibu misalkan mau konfirmasi ke bagian keuangan, ke Mas Didin atau ke Mbak Wina. Kirimkan saja ininya, transaksinya. Oke, ini sudah ada kode transaksinya, tinggal kirim saja ke Mas Didin. Nah, tinggal menunggu sukses atau belumnya. Kalau memang sudah sukses, berarti pembayaran sudah selesai, sudah masuk dananya, total pembayaran diterima ini sudah 7 juta. Berarti masih ada nih sisa pembayarannya. Maka sampai sini kita akan mulai terlebih dahulu untuk penginputan Bapak Ibu sebelum melanjutkan ke penginputan selanjutnya. Ah, boleh silakan dipersiapkan device-nya masing-masing dan masuk ke admin ya, admin hazanah-enterprise.com, admin.hazanah.enterprise.com. Login terlebih dahulu Bapak Ibu, silakan. Setelah login silakan Bapak Ibu kunjungi websitenya. Di sini sebelah kanan di atas, klik kunjungi website, nanti masuk ke detail paketnya saja. Ini kita pakai website pusat terlebih dahulu ya, karena memang belum semua kami buatkan subdomainnya. Jadi mohon nanti bersabar, masih diproses oleh tim kami. Jadi pakai terlebih dahulu yang pusat ya. Nah, bisa klik layanan dan di sini paket umroh. Untuk yang ininya di halaman ketiga. Ya, di halaman ketiga, silakan Bapak Ibu bisa praktek terlebih dahulu sampai penginputan data jamaah. Jadi saya kasih waktu 20 menit. Silakan Pak Hersa bagi mau kalau mau pakai terlebih dahulu ya akunnya. Saya logout. Yang belum dapat mohon bersabar karena masih insya Allah masih ada waktu kita praktek nih ya. Kalau bisa tidak dicat ulang ya Bapak Ibu karena nanti mulainya Bapak Ibu kalau sudah di bawah dicat ulang kembali berarti nanti ke atas lagi chattingannya. Jadi biarkan nanti Mbak Hilda mulai dari bawah biar semuanya terrespon. Kalau jenis tabungannya belum kita buka Ibu. Hmm. Hmm. Hey.
Oke. Ya, mohon ditunggu ya Bu Rini. Nanti insya Allah akan direspon. Tidak dicat ulang, tidak dicat ulang. Nanti ke atas lagi chattingannya. Silakan waktunya 20 menit, 15 menit ya. Sampai nanti ada beberapa agen yang baru masuk juga. Bisa dipotong. Ya, untuk yang Bu siapa nih? Zola ya. Ah, untuk invoice nanti akan ada, Bu. Nanti memang tidak boleh di screenshot, kita harus pakai yang realnya ya. Tinggal nanti akan di-download. Nanti setelah ini saya akan jelaskan. Ya baik, sedikit tambahan. Kami mohon maaf bagi yang usernya agak terlambat ya. Eh, Mohon dimaklumi karena proses user yang lumayan banyak. Jadi awalnya memang kami akan membagi dua sesi. Yang pertama ini hari ini cabang gitu. Kantor cabang semua. Besok rencananya agent semua. Tapi besok itu banyak yang libur, Ustaz. Jangan digabung. Jangan dipisah katanya, gabung aja. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang belum punya user masih memaklumi ya, mohon sabar. Ya, insya Allah jari jemari Neng Hilda terus beroperasi ya, membuat user. Jadi sambil yang belum bisa masuk bisa perhatikan dulu, meraba-raba dulu begitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah memaklumi bagi yang belum punya user. Silahkan yang mau praktek, silahkan praktek nanti sama bagian keuangan akan dikonfirmasi pembayarannya. Nah, nanti bisa kelihatan siapa aja yang pembayarannya sukses nih simulasi sekarang dan akan terlihat siapa yang sudah bisa melaksanakan input sampai ke pembayaran. Terima kasih. Izin tanya, ini kita latihan atau bagaimana ya? Belum bisa Halo, Kang. latihan, Ibu. Belum bisa latihan, Ibu. Kita belum bisa nyoba sendiri. Oh, Kalau belum ada ini, belum bisa login. saya login udah bisa ini. Paket-paket ini udah kelihatan. Oh, Ibu udah dapet itu username dan passwordnya. Udah, cuman passwordnya kan tadi masih itu ya.
Di sini sih ada ganti password, tapi saya belum ganti. Ya, pakai itu aja, Bu. Nanti Iya, masih yang ini aja nanti dulu. aja. Nanti aja. Itu ya keluarnya nggak ada paket-paket Bu yang lama. Ya, Ya kan keluarnya yang lama, kok nggak keluar yang paket-paket kayak gitu ya? Beda apa ya? paket-paket yang gimana? Yang lama loh Bu, yang enterprise gitu, yang mesen apa? Nggak ada paket-paket yang kayak Dina ada di layar. Ah, masa sama ini? Bu Jaya sama ya? Apa yang salah ya? Masuknya pakai itu aja, pakai WA. Kalau saya masuk pakai WA. Masuknya pakai WA. Sudah Ini masuk belum Bu Septi ke ini ke web sistemnya? kalau WW-nya itu udah keluar, tapi pas dikasih yang sama Teh Hilda nggak mau keluar, nggak mau login. Nggak mau login. Oh, baik. Berarti salah password nggak? Ya itu dia passwordnya, email sama password salah. Coba dicek lagi di WA-nya Mbak Hilda. Itu harus persis sama. Coba yang bisa lagi ya. Dicek lagi. Harus persis sama email yang dikasih Hilda sama Hmm? passwordnya. Iya, coba diperiksa lagi ya Kang. Boleh, Makasih. silakan Bu. Pak Yadin ini kalau sudah masuk kan kelihatan menu utama. Terus yang diklik awal itu mana Pak Yadin? Saya datang terlambat nih. Kan muncul menu utama, ada dashboard, ada manajemen transaksi itu kita masuknya awal yang diklik yang mana? Suaranya Bu, mohon maaf, ini terlalu kecil. Gimana Bu? Bentar. Ini saya kan sudah login, terus muncul menu utama. Ada halo, Oh, baik. ada dashboard. Oh, Dashboard ya, saya yang di Oh ya, Ibu masuk ke sebelah kanan atas, itu ada kunjungi website. oh kunjungi website. Iya, terus terus sebelah kanan. Cari deh, mana deh? Apa? Sebelah kanan terus yang mana? kalau sudah klik, ada travel umroh haji pilihan masyarakat ini, Ini oh dia. tarik ke bawah ya. Udah, Ibu udah masuk ke kunjungi website. Sudah. Oke, berarti tinggal klik yang di Malah sini balik Bu, yang saya ini. lagi. Lihat sini. Mana yang balik ini? Layanan. Layanannya paket umroh. Oh iya, iya. Terus nanti ke data input dulu. Di halaman ketiga ke sini. Malah balik ke sini. Tidak baca dari. Oh, ini dia nih. Kontrol tidak. Nah, ke kanannya mana? Cari ini Bu ya, cari latihan umroh latihan input. Cari umroh latihan input. Ini interface yang mana? Umroh Mati dengan tadi. Umroh, oh iya yang bawah 18 ini ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Ya, di Yang situ putar 18.950 harganya. yang udah jatuh itu, Tinggal di klik itu di yang paket, cepet klik. itunya. WhatsApp bukan. Nah, tinggal pesan di situ ya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama Bu. Kanan sebelah itu kanan mana? Nah, selain dari umroh latihan, ini tidak akan kami proses ya. Jadi ini khusus untuk umroh latihan input saja. Nah, silakan nanti bisa diulang di umroh latihan input saja. umroh latihan transportasi yang aman apa ya? Assalamualaikum, Kang Yadin. Ya, salam. Nggak ada kok. Gimana? Ya, Umroh latihan saya Sensor saya. Assalamualaikum Kang.
Ya, gimana? Siapa? Fadli dari Sumbar pengen nanya nih Kang, kita masih belum login lagi Kang. Belum login? Nah, Oke, baik. Gak apa-apa. Kalau memang belum login, tetap bisa mengakses di saya kirim link yang memang ini ya bagi agen yang belum login. Saya coba kirim linknya. Di mobil kan? Saya kirim link transaksi paket info untuk yang belum login ya. Nanti bisa ikut juga. Silakan. Jadi nanti bisa ikut untuk Kan latihan. anterin dulu mobil 5 menit. Bagi yang belum ini belum dapat usernya. Panasin dulu mobilnya ya. Pro latihan input yang di halaman berapa Kang Yadin? Di halaman ketiga Ibu di sini. Oh, saya nggak ada ini ya. Di bawah ya. Oh iya. Diklik ya ininya ya. Ya, Latihan diklik detail paketnya. ya. Paling bawah umroh latihan input, diklik detail paketnya. Nah, langsung diisi ini ya. Betul, diisi Bu. Kang, kalau untuk pemesan pribadi itu apa Kang ya? Baik, pemesan pribadi ya. Saya ambil contoh. Kita booking dulu. Ini saya tanpa login ya. Ini saya tanpa login. Jadi Bapak Ibu bisa sementara untuk ini dulu. Pakai yang tanpa login. Nah, di sini mohon maaf, di sini berarti tidak ada karena saya tidak login. Jadi pemesan pribadi itu kalau misalkan Bapak Ibu data pemesanannya adalah nama jamaah yang di sini di data pemesanannya akan masuk ke sini. Jadi otomatis contoh tadi saya masukkan Pak Didin, ini sudah otomatis jenis jamaah yang satunya. Itu data pribadi, daftar pribadi. Jangan lupa pilih referensi marketingnya ya. Nah, referensi marketingnya siapa nih? Misalkan Pak Hersa. Nah, tinggal lihat. Ya, untuk Enterprise El Hamzah mulai dari setelah kita latihan itu sudah tidak dipakai kembali. Sudah bisa login, tapi ketemu detail paketnya. Detail paket. Masuk ke menu apa dulu, Kang? Awalnya masuk ke website terlebih dahulu, Bu. Sebelah kanan, paling atas, bulan ya. Oh ya, bulan. Di paling atas, boleh dicek. Nah, oke, ada yang sudah berhasil. Izin Coba kita Kang Yadin, lihat. saya kirim foto, betul apa gimana tuh Kang? Saya kirim foto. Sudah kirim gimana Bu? Maaf tadi? Saya kirimkan foto yang udah masuk input. Saya cek ya. Iya.
Oke, udah sampai menunggu konfirmasi ya. Tinggal nanti dari Pak Didin menunggu dikonfirmasi terlebih dahulu. Baik, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Kalau mau kembali masukin referensi, kalau memang tadinya salah referensi marketingnya, tinggal di ini aja, uncheck list aja, di input ulang referensinya. Kalau untuk data yang sudah diinput ke Hamzah tadi harus diulang ya di sistem baru. Tergantung tanggal berapa keberangkatannya. Ini atas nama Safi ya. Ini tergantung tanggal berapa di inputnya. Kalau jamaah yang penginputan di bawah tanggal berapa ya? Tanggal 2 Desember itu sudah secara otomatis sudah kami inputkan di di ini di sistem barunya. Jadi yang di atas tanggal 2 Desember itu sudah manual kembali. Jadi harus diinput manual oleh kami. Dan itu ada jamaah yang baru-baru itu harus mengisi Google Form gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sedikit kami tambahkan, Alhamdulillah di sini kita lihat antusiasnya, Masya Allah sangat baik sekali ya. Sudah lebih dari 40 peserta yang berhasil menginput contoh latihan ya, Alhamdulillah, dan sudah melakukan pembayaran, sedang proses di konfirmasi oleh bagian keuangan. Terima kasih banyak yang sudah mulai adaptasi dengan sistem baru. Namun ada sedikit nanti kebijakan ya, nanti saya akan menyusul masalah kwitansi ya. Nanti ada syarat dan ketentuannya bagaimana penerbitan kwitansi. Ya, nanti ada istilahnya tetap harus ada pengecekan mutasi dan nanti agar kwitansi ini digunakan amanah ya, tidak sembarangan. Nanti ada SK dari direkturnya, begitu. Tapi insya Allah sistem ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian, tidak perlu capek-capek mau WA finance gitu. Kita inginnya seperti itu. Tapi nanti dari segi keamanan insya Allah kita akan keluarkan lagi surat edaran direktur yang pasti tidak akan mempersulit proses transaksi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dari Bu Wulan, ini data pemesanan. Oh, ini dari handphonenya Bu ya? Ya, nah itu diisi Bu. Jenis pemesanannya, pemesan baru, nama lengkap pemesan itu harus ini jamaahnya, kepala keluarganya. Yang lainnya, nah referensi marketing jangan lupa di-input bagi yang menginput di sistem pusat. Tapi kalau di subdomain itu nanti sudah otomatis. Nomor telepon jangan lupa di-input juga ya, supaya nanti informasi-informasi yang sifatnya urgent itu akan dikirimkan langsung ke jamaahnya. Kalau memang agen tersebut ini agak sulit, misalkan dihubungi atau bagaimana. Terus migrasi, dari Bu Dewi Sari. Migrasi data lama di sistem lama belum semua ya. Ya memang betul belum semua karena beberapa agen ada yang ingin masuk ke umroh-umroh yang sudah full. Ya seperti misalkan umroh full Ramadan, nah itu sudah full. Jadi belum bisa kita proses sebetulnya. Namun bagi agen yang menginput di Google Form dengan tanggal keberangkatan yang masih tersedia, sudah kita inputkan dan memang itu sudah konfirmasi terlebih dahulu gitu. Jadi nanti akan saya konfirmasi ulang jamaah-jamaah ya agen-agen yang menginput di Google Form tersebut.
Untuk Pak Hirawan nanti bisa ini eh, diubah ya untuk data profilnya. Boleh bisa minta bantuan nanti ke CS. Izin tanya dari akun saya ada akun WA. Akun WA me. Tapi nomor WA-nya bukan nomor saya. Yang mana nih Bu Ulan bisa ini di screenshot? Mana ya kartu saya? Paling mau ke keluarnya. Referensi marketing sebelah mana? Ini nih, referensi marketing, Pak. Kalau di data saya karena ini saya tidak login, ada di sebelah kiri. Jadi di data pemesanan ya, di data pemesanan ada referensi marketing. Referensi marketing harus agennya kalau referensi marketing. Untuk biaya perlengkapan, karena memang itu latihan input, jadi tidak otomatis ada 1,8 nanti. Kalau yang program-program yang sudah jadi, itu sudah otomatis 1,850. User cabang agen beda atau sama? Hampir sama kalau user itu. Pak Yadin, mohon maaf, setelah saya klik konfirmasi pembayaran, ini bunyinya terjadi kesalahan krus rekening dari asal akun bank dan tujuan akun bank harus sama, itu kenapa, Pak? Baik, itu Ibu bisa pilih akun banknya, apa pembayarannya ke Mandiri yang bawah. Mandiri yang bawah. Yang tujuan bank ini? Ya. Ya, yang Mandiri bawah betul. Ada yang bukan Mandiri yang atas ya, tapi Mandiri bawah, yang di bawahnya. Dicoba lagi. Oke, siap. Sudah. Terima kasih. Untuk semua, jadi enterprise ini sistem ini untuk cabang dan agen. Semua bisa mengakses nanti dikasih ininya sesuai dengan loginnya masing-masing. Jemaah yang masih DP 1, dengan sistem menabung, apakah otomatis terupdate namanya di aplikasi atau gimana? Nanti akan dibuatkan terlebih dahulu untuk program yang tabungan ya. Oke, baik. Eh, kita mulai ke tahap selanjutnya. Saya masuk terlebih dahulu. Mohon maaf, Pak Hairsa, saya coba izin untuk masuk lagi ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menginputkan data jamaahnya, yang tadi ya di latihan input, silahkan bisa mengklik yang tadi. Misalkan ini Pak Hairsa tadi sudah 2 ya menginput data jamaahnya. Maka saya ambil terlebih dahulu yang 1 terlebih dahulu, yang saya ambil. Klik di detail transaksi, Bapak Ibu. Silahkan klik detail transaksi. Nah, di detail transaksi, ini nanti ada data dari jamaahnya, dari mulai nama pemesannya, siapa tadi, kepala keluarganya, nama referensinya, ya, marketingnya, kantor pelayanannya, misalkan ini memang ke pusat semua. Untuk paket umrohnya, di sini masih umroh latihan. Nanti untuk programnya akan disesuaikan bagi jamaah yang memang mendaftar di program-program yang sudah ada. Jenis kamarnya kuat, musim umroh 1447 Hijriah, keberangkatannya ini di 1 Januari.
Kemudian hotel di Mekahnya berapa malam, Madinahnya berapa malam. Hotel lainnya selain dari yang tadi yang ada di flyer ya. Jadi ini yang ada di flyer juga. Maskapainya apa, bandara keberangkatannya, kemudian harga paketnya. Di sini ada dokumen dan kelengkapan. Ini akan terupdate apabila jamaahnya sudah menyerahkan data-datanya. Seperti misalkan KTP. KTP ini Bapak Ibu bisa menginputkan seperti yang tadi. Misalkan itu awal, itu masih namanya saja, ya, karena Bapak Ibu sudah punya KTP, berarti nanti tinggal diinput. Cara menginput data KTP bisa klik data jamaah. Nah, di sini Bapak Ibu. Ada data jamaah, transaksinya. Kalau tadi yang transaksi, ini data jamaah. Ini tinggal diubah manifest. Klik di sini, ubah manifest. Kemudian diisi data yang tadi. Dari mulai data KTP, nama di paspor, jenis kelamin, status pernikahan. Nah, ini harus lengkap Bapak Ibu untuk saat ini data jamaah selengkap mungkin. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Kecuali kalau memang jamaahnya baru menyerahkan KTP. Ini seperti biasa di input. Nah, untuk di sini di tanggal terbit paspor, Bapak Ibu dimulai dari tahun terlebih dahulu. Misalkan tanggal terbit paspor itu 2023 strip bulan, misalkan bulannya bulan September, strip 19. Nah, tahun 2023 bulan September tanggal 19. Jadi dimulai dari tahun. Kemudian tanggal kadaluarsa seperti sama di sini. Sama berarti 2032, maaf, 2032 strip 09 strip 19. Jadi dimulai dari tahun, bulan, tanggal. Cara penginputannya. Kalau Bapak Ibu memilih seperti ini manual, itu agak sulit. Nanti harus cari dulu nih. Oh, ini September. Nah, agak lama. Jadi tinggal klik saja di sini, tulis saja dari mulai tahun, bulan, dan tanggal. Ada di sini kolom kantor imigrasi. Biasanya jamaah yang belum punya paspor minta yang namanya eh, surat rekom. Surat rekom. Nah, maka di sini isikan dia mau ke imigrasi mana. Misalkan imigrasinya di Cirebon. Nah, itu tulis saja di sini, Cirebon. Tulis Cirebon. Kemudian hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga dengan yang satu akun ini. Apa? Misalkan karena ini kepala keluarga, berarti ini diisi di sini tidak perlu diisi. Tapi di sini tulisnya hubungan keluarganya adalah keluarga. Nah, seperti itu. Kalau misalkan inputan yang kedua adalah istrinya, maka di sini hubungan keluarganya harus diinput dulu dengan siapa hubungannya. Misalkan tadi karena ini mau menginput data perempuan, saya samatkan di sini Pak Didin sebagai suami dari data jamaah ini. Misalkan sebagai suami dari siapa nih di sini? Siti atau Susan ya, Susan. Nah, seperti itu. Jadi data kedua. Tetap penginputan jamaah harus dari laki-laki. Tidak boleh mengurut misalkan ada 4 orang dalam satu keluarga. Yang diinput terlebih dahulu ternyata siapa? Istrinya dulu, kemudian anak perempuan, laki-laki, anak laki-laki, kemudian bapaknya. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus mengurut dari kepala keluarga, laki-laki, kemudian ibunya, atau istrinya, atau anaknya, kemudian anaknya lagi. Jadi harus laki-laki yang pertama. Kasusnya kalau misalkan ada 2 nama, antara anak dengan ibu yang harus diinput awal adalah anak laki-lakinya, baru ibunya. Jadi nanti akan terpengaruh pada hubungan keluarga di sini. Oke. Penginputan ini semua harus menggunakan huruf besar. Semua harus caps lock.
Di sini nama paspor juga harus caplock. Kalau sudah ada nama paspor 2, berarti tambahkan Didin Raharja misalkan. Oke. Di sini Pak Didin ternyata belum menikah, jadi di sini sematkan saja lajang. Tempat lahir, tanggal lahir, seperti biasa diinputkan semua. Kalau sudah diinputkan, kemudian kita simpan data. Klik di sini. Ini bisa diupdate Bapak Ibu. Sekarang, kalau yang kemarin hanya bisa menginputkan 1 jamaah saja, maka di sini bisa menginput beberapa kali sampai data yang di sini ada data terverifikasi ini sampai terchecklist. Kalau sudah terchecklist maka ini sudah tidak bisa diubah. Nah, selama masih ada tanda X di sini, tanda silang, berarti masih bisa Bapak Ibu. Kemudian cetak dokumen di sini juga bisa, ya. Ada cetak form transaksi. Kita lihat di cetak form transaksi. Nah, ini form transaksi adalah apa namanya, formnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu butuh untuk di print detail data jamaahnya untuk diberikan ke jamaah, maka bisa diklik cetak dokumen. Nah, transaksi, cetak form transaksi. Itu pertama. Kemudian ada cetak rekap pembayaran. Kita lihat di sini. Cetak rekap pembayaran. Ini adalah invoice. Ya, ini adalah invoice. Invoice jamaah. Bapak Ibu tidak perlu lagi misalkan minta ke Mas Didin. Mas Didin tolong kirimkan nih invoice-nya jamaah ini atas nama ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil sendiri dari cetak dokumen ini. Ada cetak rekap pembayaran. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ini bisa langsung dikirimkan ke jamaahnya. Bisa melalui WA, karena tadi sudah diinputkan nama WA dari jamaahnya, atau di-download PDF, kemudian dikirimkan oleh agennya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu cetak rekomendasi pembuatan paspor. Nah, kalau cetak rekomendasi pembuatan paspor ini memang harus ada tetap tanda tangan dari direkturnya. Jadi harus dari kantor pusat. Namun Bapak Ibu tetap harus menginput dulu kantor imigrasi. Karena tadi sudah diinput di Cirebon, maka di sini juga sudah otomatis Cirebon. Ya. Nah, seperti itu. Ini sudah nanti akan ada nama-namanya. Ini kan ada nama Didin, karena alamat tadi belum diinput, KTP juga diinput. Nah, nanti akan otomatis seperti itu. Tetap harus ada tanda tangan dari direkturnya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Sekarang sebelum saya lanjutkan, isi terlebih dahulu data jamaah masing-masing. Silakan Bapak Ibu isi data jamaah masing-masing. Saya beri waktu 5 menit. Saya izin keluar terlebih dahulu untuk Pak Hairsa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini terdata ya, sudah hampir 40 orang lebih ya. Lagi diproses. Artinya pelatihan sekarang sudah ada 40% yang bisa menginput. Jadi insya Allah tetap namanya proses aplikasi ataupun proses penginputan ini, training ini tentunya tidak instan. Jadi nanti kita akan buat lagi, jangan khawatir ya. Apakah nanti kalau mau yang penasaran pengen datang ke kantor boleh, atau nanti kita akan buat lagi pelatihan batch kedua misalkan. Insya Allah akan ada lagi. Yang sistem sebelumnya aja kita adaptasi sampai berbulan-bulan ya. Tapi kalau untuk sekarang insya Allah
karena sudah pengalaman, jadi nanti kita akan buat lagi, jangan khawatir. Target kita 1 bulan lah ya. Di bulan Januari ini semuanya bisa menjalankan input data di sistem yang baru. Silakan dilanjut lagi sampai ke input data. Nanti terakhir mungkin ada ini ya, dokumen ya. Ada dokumen bagaimana cara inputnya. Jadi sebentar lagi juga masuk ini ya, azan maghrib. Jadi mohon nanti kepada Kang Yadin untuk bisa diatur agar sebelum maghrib mudah-mudahan bisa selesai. Itu di menu apa Kang yang dicari nggak ada? Oke, baik, dari Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi bisa cek di sini di daftar jamaah. Daftar jamaah. Oh, ini pakai ini ya. Sebentar, saya ambil satu jamaah. Diubah ya, di bawahnya nanti ada ubah data jamaah Bapak Ibu. Mengisi data jamaah mulainya masuk ke menu yang mana? Mengisi data jamaah tadi yang data jamaah Ibu. Ya, data jamaah itu diisi. Nanti di bawahnya ada ubah manifest, namanya ubah manifest. Tidak perlu keluar. Cukup di ini juga, di sistemnya juga bisa. Oke, baik. Coba saya masuk ke sistem siapa ya? Yang kita agen siapa ya? Yang nggak dipakai. Oke. Saya coba izin masuk dulu. Nanti deh. Izin bertanya, kalau yang pergi satu jamaah perempuan, daftar hubungannya sebagai apa? Nanti sebagai teman, ada di bawahnya. Jadi yang hubungan itu, yang tadi mencari jamaah, itu tidak perlu diisi, tapi diisi di bawahnya teman. Yatin mau tanya untuk waktu pembayaran itu kan waktunya berjalan ya. Itu kalau melebihi waktunya habis gitu dampaknya apa, Pak? Nanti bakal kadaluarsa, jadi tidak terdaftar di tanggal tersebut, Bu. Harus Berarti kita harus memasukkan lagi, ya, memasukkan dari harus awal. input ulang lagi atau nanti dipanggil, minta bantuan ke CS atau Ibu menginput lagi, biasanya sih cukup input ulang data jamaahnya. Itu tinggal informasi lagi terkait dengan pembayarannya. Karena harus dikonfirmasi. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang keep nih sampai minggu depan. Itu sudah tidak boleh. Karena kan sekarang banyak juga agen yang mau masuk ya. Jadi kita tidak boleh melarang jamaah yang mau masuk juga dari agen-agen lain. Ya, terima kasih. Berarti waktu tunggunya hanya 3 hari ya Kang ya untuk pembayaran. Betul. Hanya 3 hari saja. Kecuali ada pengecualian bagi jamaah yang misalkan sudah mepet pendaftarannya, misalkan keberangkatan tanggal 18 Januari, kemudian jamaahnya daftar di tanggal 10 Januari.
Terus masih ada seatnya, misalnya seatnya sudah masih ada 2 orang dan itu sudah pas untuk Bapak Ibu. Nah itu hanya kami berikan waktu 1 hari saja, karena khawatirnya Bapak Ibu nggak jadi, tapi kita mengorbankan jamaah lain yang mau masuk dari agen lain. Siap. Baik. Oke, saya coba masuk lagi Pak Hersa, mohon maaf. Saya coba cek di datanya. Baksa. Udah ya. Nah, ini tadi kalau untuk penginputan data jamaahnya ada di manajemen transaksi, paket umroh. Klik paket umroh, cari jamaahnya. Nah, jamaahnya ada di mana nih? Nah, ini misalkan Pak Didin, ini ada di sini nih umroh latihan. Nah, bisa klik detail transaksinya. Terus kemudian pergi ke data jamaah. Dari data jamaah, ubah manifestnya dari sini. Tinggal ubah semua. Kalau sudah, simpan. Selama ini belum terchecklist, data verifikasinya belum terchecklist, maka masih bisa diubah datanya. Kalau misalkan data jamaah sudah terchecklist, berarti itu sudah lengkap nih data jamaah semuanya. Ini akan kami checklist dan itu tidak bisa lagi diubah. Oke. Setelah tadi kita masukkan data jamaah, maka kita langsung ke penyerahan dokumen. Nah, di penyerahan dokumen, sebetulnya ini bisa diupdate oleh agen. Yang harus diupdate itu hanya KTP saja dengan kartu keluarga. Contoh misalkan. Karena ini bisa diupload ya, Bapak Ibu. Ini bisa diupload. Silahkan, Bapak Ibu bisa ininya KTP, misalkan di sini, KTP, masih salinan. KTP biasanya memang salinan. Kemudian upload dokumennya di sini. Kalau di handphone kan lebih mudah ya. Jamaah kirim ke Bapak Ibu, kemudian tinggal upload di sini. Kemudian kartu keluarga juga sama. Ini salinan, kirim, upload. Terus buku vaksin meningitis. Ini belum karena memang jamnya belum apa namanya belum vaksin atau zamannya ternyata sudah vaksin. Klik saja di sini, tapi pilih yang salinan kalau memang belum dikirim ke pusat. Diupload di sini. Upload lagi dokumennya. Paspor juga sama. Ini kalau masih jauh jamaahnya nggak bisa datang ke kantor, kemudian sudah mengirimkan fotonya, sama juga salinan. Kemudian upload dokumen. Foto juga sama, buku nikah sama, akte lahir sama. Nah, ini ada ya, nanti kami hapus. Nah, setelah semua ini dicek oleh Bapak Ibu sudah diupload, maka nanti akan dicek oleh tim kami sampai ke verifikasi di sini. Kalau di sini sudah verifikasi checklist, maka itu sudah benar. Kemudian paspor juga. Kalau sudah terverifikasi checklist, berarti sudah benar. Atau sudah dikirimkan ke kantor pusat, di sini akan langsung terubah oleh kami. Nanti akan seperti ini asli, kemudian verifikasi. Contoh, kemudian simpan terlebih dahulu. Nah, di sini ya, kita cek. Statusnya ini masih salinan, kemudian ini juga kakaknya salinan, buku vaksinnya salinan, paspornya udah asli, tapi belum terverifikasi. Ya, jadi masih kita cek mungkinnya di kantornya. Kalau memang ada kekeliruan di sini, oh saya salah untuk mengupload KTP, tinggal di sini saja klik ubah penyerahan dokumen. Ini. Ya, terus kemudian ubah
simpan data lagi. Nah, seperti itu untuk penyerahan dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa sebetulnya untuk mengupload atau menceklis data-data seperti ini, tapi tetap untuk verifikasi ada di kantor. Verifikasinya akan ada di kantor di sini, checklist berarti sudah diverifikasi oleh kantor pusat. Nah, itu penyerahan dokumen. Mana WA Mami tadi hilang? Kemudian kita pindah ke penerimaan perlengkapan Bapak Ibu. Penerimaan perlengkapan ini sebetulnya khusus ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak boleh diganggu-gugat kalau untuk penerimaan perlengkapan. Ini harus dari kantor karena nanti akan diverifikasi oleh kantor. Contoh dari kantor Bapak Ibu jamaahnya sudah, di sini juga ya nggak bisa ya. Saya juga nggak bisa ini karena memang pakai akun dari agen. Oke, saya balik lagi. Jadi ini tidak bisa diubah dan ini khusus dari kantor pusat. Kalau sudah nerima nanti akan terchecklist, checklist, dan terus seterusnya. Seperti itu. Nah, itu dari penerimaan perlengkapan. Bapak Ibu bisa cek lah untuk masalah dokumen dan penerima perlengkapan. Ini jamaahnya udah dapat perlengkapan atau belum. Kemudian kita lanjut ke pembayaran. Nah, ini pembayaran kalau memang jamaahnya mengirimkan ke Ibu lagi, tadi sudah 7 juta nih pembayarannya. Kemudian jamaahnya bayar lagi 14 juta atau 20 juta atau sampai ke pelunasan. Maka Bapak Ibu kalau sudah dikirimkan oleh jamaahnya, setor lagi di sini. Nah, input lagi datanya. Dikirimnya kemana nih? Ke Mandiri Hadzanatur. Oke. Terus asalnya dari Pak Didin. Kemudian waktu pembayarannya. Nah, ini disesuaikan waktu pembayarannya karena kan di dalam struknya itu bisa terlihat ya waktu pembayarannya kapan. Kemudian karena ini sudah ada nih kekurangannya, misalkan 11.950, kita mau langsung saja dilunasi. Nah, jamnya udah melunasi sekitar 11.950. Tinggal upload saja. Di sini bukti pembayarannya cari ya di handphone juga bisa. Kemudian setelah itu barulah simpan pembayaran. Twing. Ternyata ada yang datanya di sini. Oke. Tinggal diverifikasi lagi oleh Mas Didin. Kita tunggu dulu diverifikasi oleh Mas Didin. Sambil menunggu verifikasi Mas Didin, Bapak Ibu, sebetulnya di sini ada tambah permintaan khusus ya. Nah, ada tambah permintaan khusus. Ini misalkan kayak tadi kursi roda misal ya. Nah, minta disediakan kursi roda di hotel. Nah, itu bisa simpan data. Besok. Akan ada di sini. Ya. Nanti ada di sini ada belum terproses atau sudah terproses. Nah, itu akan diverifikasi oleh tim kami ya. Apa kalau udah beneran bisa? Oh, masih menunggu konfirmasi. Kan udah sehat semuanya, udah sehat. Ya, pelunasan. Coba. Pelunasan. Yang atas nama Didin. Oke, emang lahiran. Enggak, buat biar dia tanya itu. Sakit, Bapak nggak boleh aku liburan ya. Waktu awal pakai ini nggak sih? Angkin. Bukan angkin, Apaan? di Ya? berita. Pak Yadin mau tanya, ini untuk upload dokumen yang di detail transaksi penerimaan kelengkapan itu tandanya kalau dokumen sudah diupload nggak ada ya, tetap hijau gini ya? Iya. Nanti akan diverifikasi dulu, Bu. Oh, jadi kita nanti seandainya kelompokan belum masuk gitu, kita nyari satu-satu gitu ya? Tetap harus di KTP, tetap kami akan sarankan untuk diupload karena nanti akan kita cek lagi datanya, apalagi paspor. Kalau misalkan paspor
belum diserahkan ke kantor, nah terus jamaahnya tapi sudah punya paspor, itu harus diupload di sistem. Nggak, Gitu maksud ya. saya tampilannya yang diupload dokumen itu kalau sudah dimasukkan dokumennya itu ya tetap hijau gini ya, nggak ada. Oh, berarti saya tadi sudah upload gitu. Tampilannya sama ya, Nah, sudah tampilan seperti diupload. ini, Bu. Nanti ya. Ada salinan, ada asli. Kalau salinan itu ya fotokopi kayak gitu. Oke, oke. Yang yang harus asli atau harus asli di kantor itu hanya paspor, Paspor. foto, sama buku kuning ya di sini. Ini Kalau masih diupload, belum diserahkan ke kantor, ini hanya salinan saja. Misalkan tadi buku vaksin meningitis belum diserahkan ke kantor, tapi sudah ada. Nah, klik aja salinan, terus upload di sini. Paspor juga karena belum dikirim ke kantor, masih ada, tapi sudah punya, tetap harus diupload dulu, ya, diupload. Nanti akan diverifikasi semua di sini. Nanti akan ada verifikasi di sini, itu berarti sudah lengkap. Simpan. Nah, seperti ini. Jadi tetap yang asli, kita sampaikan yang asli itu adalah buku vaksin meningitis, paspor, kemudian foto 4x6 4 lembar. Nah, itu yang aslinya. Oke, nah ini sudah sukses ya. Nah, berarti kalau sudah sukses seperti ini, di sini juga sudah presentasinya 100%, berarti sudah lunas. Ya, cetak rekap pembayaran. Boleh ini langsung dikirimkan ke jamaahnya. Nah, seperti ini. Ya, dikirimkan bisa download PDF atau kirim melalui WA karena sudah tadi diinputkan WA nih ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kalau sudah sampai seperti ini berarti sudah melakukan seluruh kegiatan untuk penghitungan data jamaah dan pembayarannya. Tinggal nanti menunggu dari manajemen akan diproses seluruh jamaahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kalau ada transaksi diskon masuknya di mana ya Pak ya? Transaksi diskon, baik. Transaksi diskon, oke, bentar. Untuk di sini nanti akan diinputnya itu melalui bagian keuangan terlebih dahulu. Karena nanti Bapak Ibu bisa membuat yang namanya voucher diskon. Nah, setiap agen itu boleh menginformasikan misalkan voucher diskon. Nah, itu voucher diskonnya memang betul-betul voucher ya. Jadi ada misalkan ada kayak angkanya misalkan transaksi ini untuk diskonnya berapa gitu. Itu boleh. Tapi untuk sementara bisa ke CS terlebih dahulu atau ke bagian keuangan. Nanti ada Kang, untuk apa tampilan biayanya di mana ya Kang ya? Selain harga paket. tampilan biaya. Baik, kalau gitu Contoh kita kayak akan mengecek. yang ada misalkan Baik Bu. Saya akan coba satu saja simulasi untuk penginputan asli. Kita akan masuk ke penginputan aslinya di umroh, misalkan yang tidak terpakai, kita cek dulu. Nah, ini aja deh. Oke, saya menginput di ini karena ada satu lagi ya, saya ambil dari sini saja, nanti akan saya hapus. Saya ambil di sini kuad satu. Nah, ini sudah saya input nih satu. Kemudian kita klik di sini pesan paket. Ini saya sudah masukkan datanya. Ini referensi marketing karena memang dari akunnya Pak Hairsa. Saya masukkan di sini Agus. Nah, kemudian ini sudah otomatis di sini namanya Agus ya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, kode voucher ya. Jadi nanti ada potongan khusus biasanya. Kalau memang nggak dapat ini, nanti bisa minta bantuan ke bagian keuangan atau ke CS-nya. Kita selesaikan terlebih dahulu pemesanannya.
Proses pembayaran. Mohon dibantu dulu Mas Didin untuk di ini ya pembayaran. Sambil nunggu Kang Didin, Kang. Berarti kode voucher itu harus kita request dulu ke keuangan ya, sebelum kita Ya, kasih ke jamaah. biasanya bisa dibuat sih Bu untuk kode voucher itu. Oh iya, Abang. Pak. Itu proses. Dah. Sip. Nah ini. Jadi kalau kita sudah menginputkan di program yang real, ini akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini subtotal pembayaran 36.500.000. Tadi ada namanya biaya penambahannya berapa? Yang 1.850.000. Jadi ini sudah default 1.850.000. Ternyata sudah punya perlengkapan karena repeat order. Nah, nanti bisa diinfo saja ke bagian keuangan. Nanti akan dikurangi dari sini. Total tagihan pembayaran 38.350. Total pembayaran terima 7 juta. Ulangannya sekian, presentasinya sekian. Jadi ini data real dari program yang sudah ada. Ya, nah kan seperti ini. Tinggal kita tadi data jamaahnya seperti biasa, ubah manifest, isi ini. Kalau sudah tinggal disimpan. Setelah disimpan, kita cek penyerahan dokumennya, dia sudah mengirimkan apa ke kantor pusat atau misalkan ke Bapak Ibu. Kalau baru mengirimkan fotokopi KTP-nya atau difoto dari handphone, kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu, klik saja di sini salinan. Ya, kemudian kakak juga salinan, buku meningitis, kalau memang tidak ada, ini jangan dulu diklik. Ini juga sama, ini juga sama, yang lainnya. Upload, nanti akan terverifikasi. Kemudian jamaahnya ternyata sudah kirim dokumen asli, ini boleh di checklist, ya, atau dari kantor pusat saja untuk urusan paspor dan lain yang aslinya. Simpan data, oke, selesai. Penerimaan kelengkapan, ini tinggal nanti dipantau saja, nanti dari pusat. Kemudian pembayaran, kalau sudah ada pembayaran lagi, tinggal setorkan pembayaran. Ya, seperti yang tadi, isi, upload bukti transfernya, klik data yang saya masukkan adalah benar. Kalau sudah yakin, simpan pembayaran. Tinggal menunggu lagi suksesnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu Kalau bisa cara penginputan. masukkan Kang, kalau untuk yang biaya tambahan itu jangan default gitu. Jadi bisa kita input sendiri. Nggak bisa Bu. Kalau itu tetap harus default. Kalau misalkan Ibu ini, misalkan jamaah tadi yang saya sampaikan repeat order, tinggal import saja ke bagian keuangan. Nah, jadi ini memang harus default Bu. Wajib, karena memang sistemnya wajib untuk yang 1.850 ini untuk seluruh jamaah. Iya, iya. Oke, untuk yang lainnya, menu-menu utama yang lain, nah ini seperti paket wisata, paket haji, nah ini akan akan diupload lagi nanti ya. Kalau zamannya sudah ada daftar di paket haji ya nanti akan muncul di sini juga. Paket wisata sama juga, transaksi khusus juga ini beda ya. Kalau ini nggak terlalu terpakai. Kemudian manajemen jamaah seperti biasa. Tadi ini banyak nih. Pak Hersa jamaahnya pengen cari yang mana nih jamaahnya mau diedit. Nah, tinggal di sini aja. Manajemen jamaah. Gitu. Kalau keagenan, berarti ini di bawahnya Pak Hersa. Ya, di bawah agen nanti bisa ketahuan. Calon pelanggan ini juga bisa dipakai Bapak Ibu bagi jamaah yang ternyata eh, potensinya bagus. Nanti sama dengan sistem sebelumnya, bisa ditambahkan saja dari sini. Untuk profil, di sini bisa diubah data pribadi ya, tadi Pak Hirawan.
Nah, ini bisa diubah dari sini data pribadinya. Diedit. Untuk password juga boleh diubah. Karena tadi passwordnya masih password default. Ya, silakan mengubah password sebaik mungkin dan seaman mungkin nantinya. Terus pemberitahuan, di sini pemberitahuan seperti pembayaran dan lain sebagainya. Misalkan dari agennya ini nggak tahu menahu, ternyata zamannya ada pembayaran. Nah, kita bisa cek dari sini. Gitu, pembayarannya ke pusat dan dia datang ke pusat, tapi Pak HRSA-nya atau agennya nggak tahu, bisa mengecek transaksinya ada di sini. Ya, bank, nah ini akun pribadi ya, nanti ya saldo deposit, nah ini uang yang mengendap, nah, komisi dan lain sebagainya sudah kita siapkan di sini. Kalau website agen di sini kliknya, di sini sudah ada konfigurasinya ya. Nanti bisa di sini kayak Facebooknya, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu nanti setelah ini bisa langsung menginput. Jadi sudah bisa menginputkan data jamaahnya ke sistem yang terbaru. Jadi Alhamdulillah yang kemarin sistem lama itu sudah resmi tidak dipakai. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin satu lagi mungkin pertanyaan boleh? Silakan. Kang, berarti kemarin kalau saya input tanggal 21 harus saya input di sistem yang baru ini ya? Ibu Bianti, yang tergantung Ibu kemarin sudah input di Google Form belum? Belum. Belum. Nah, kalau misalkan memang masih baru, Ah, yaitu silakan di input Bu. oke, baik, makasih. Hari ini sudah bisa dipakai ya sistem ini. Ya, pertanyaan terakhir itu tadi saya akan jawab terlebih dahulu yang di chattingan, data yang belum ada pada kita ada input di sistem lama. Harus kita input lagi atau nunggu? Ini sudah ya, yang udah lama datanya sudah kita pindahkan ke sistem yang terbaru. Tapi kalau mau mengecek lagi, meyakinkan lagi silahkan boleh. Kalau input menggunakan HP bisa, bisa tentu. Kalau jamaah sudah punya perlengkapan karena sudah pernah umroh dengan hazanah dari sistem default, tetap terus ya betul. Nanti bisa diupdate ke keuangan untuk diskon ke paket apa perlengkapannya. Untuk website bagaimana nanti akan kita share ya website itu nanti oleh kami akan di-share khusus jamaah. Jadi semua agen insya Allah dapat website subdomainnya. Jadi khusus menginput. Jadi kan kadang ada agen yang kebanyakan agen kita sudah punya website pribadinya masing-masing. Silakan jalankan itu untuk website yang ini bisa dipakai untuk penginputan saja. Dan saya cek tadi ada beberapa yang belum masukkan keberangkatan 24 Januari insya Allah karena ini masih proses ya penginputan seluruh programnya. Jadi mohon ditunggu saja di update nanti insya Allah. Itu terakhir dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para mitra kami, mitra Hazanah Tour. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi akan Bapak Ibu semua ya, dengan lengkapnya sistem yang terbaru ini memudahkan Bapak Ibu untuk penginputan dan eh, pembayaran kepada jamaahnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lain bisa di chat saja.